Halo semua, kali ini Mimin mereview alur cerita film Sword Snow Trade 2021, episode ke-29 dan 30. Jika banyak dari kalian yang suka dengan review film ini, silahkan tekan tombol like, share, and comment. Tanpa menunggu lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Terlihat dari dalam kereta seorang wanita di atas kuda dengan bergaun ungu. Diketahui namanya Jin Feng dari keturunan bangsawan Gunung Huisan. Jiang Ni heran dengan Su Fengnian setelah melihat gadis itu, dia terlihat gugup dan ketakutan. Ternyata ketika Su Fengnian masih berkelana dengan Lau Huang, mereka sempat menggoda gadis itu hingga membuatnya marah. Su Fengnian memerintahkan kakek Wei untuk mengikuti kelompok kuda tadi. Sementara itu, kelompok kuda ini dihadang oleh pemuda berpedang di tengah jalan. Satu tebasan mengenai salah satu dari anggota kelompok berkuda itu. Ternyata pemuda ini bernama Yuan Tingshan, salah satu bawahan dari bangsawan Xuan Yuan. Kereta kuda Su Fengnian tiba di sana. Jin Feng mengenali pemuda yang keluar dari kereta itu. Dia pun teringat akan kejadian waktu itu. Su Xiu serta Ning Eme mengejar pemuda berpedang tadi. Kakek Wei ikut membantu menyusul mengejar pemuda itu. Jin Feng baru menyadari pemuda yang di hadapannya itu adalah Su Fengnian. Di tengah perjalanan, Su Fengnian kaget mendengar ucapan Jin Feng yang menaiki kuda di sampingnya. Kemudian dia pun masuk ke dalam kereta. Tidak berselang lama, rombongan Su Fengnian beserta Jin Feng telah sampai di jalan dekat sungai. Di sana, Jin Feng sudah ditunggu oleh ayahnya beserta paman ketiganya di atas perahu. Di lain sisi, dari kejauhan, Su Fengnian melihat adiknya berada di atas rakit tengah sungai. Dia pun memanggil adiknya yang berada jauh di sana. Hingga akhirnya dia pergi menemui adiknya dengan bantuan tenaga dalam dari Dewa Pedang. Dari atas perahu, Jing Cheng melihat ke arah Su Fengnian dengan wajah penasaran. Di bawah gunung Longhu, mereka sedang mengobrol sambil menunggu ikan hasil pancingan adiknya matang. Su Fengnian menanyakan ke pendeta tua atas penasarannya tentang keluarga Xuan Yuan. Di tengah obrolan, pendeta tua itu kaget mendengar bahwa gadis yang ada di depannya itu adalah Tuan Putri Negara Chu Barat. Sementara itu, Jin Feng akhirnya mengetahui fakta mengenai dirinya dilarang pulang oleh ayahnya. Di bawah gunung Longhu, Jiang Ni pun kaget mendengar cerita dari pendeta tua itu. Fakta tentang Xuan Yuan Dapan bukanlah keturunan asli dari Xuan Yuan. Dewa Pedang merasakan adanya kekuatan besar mendekat ke sana. Tidak berselang lama, Jin Cheng datang menemui mereka. Jin Cheng mengatakan kalau Su Fengnian mirip dengan lukisan yang ada di rumahnya. Mendengar jawaban Jin Cheng, Su Fengnian langsung menyerang Jin Cheng yang berada di depannya. Karena Jin Cheng cuma menghindar dari tiap serangan Su Fengnian, akhirnya dia pun menyudahi pertarungan itu. Jin Cheng menjelaskan mengenai lukisan yang ada di rumahnya kepada Su Fengnian. Dia pun mengungkapkan kepada Su Fengnian mengenai kesulitannya yang dihadapi keluarganya. Diketahui yang bernama Xuan Yuan Dapan ingin berhubungan intim dengan Jin Feng untuk meningkatkan ilmu tenaga dalam. Sementara itu, Jin Feng saat ini berada di situasi yang sangat sulit, yakni antara menikahi kakek tua itu atau menikah dengan bawahannya yang dia tidak cintai. Di bawah gunung Longhu, Jin Cheng kemudian mengutarakan maksud niatnya datang menemui penerus Raja Bilyang itu. Di tengah pembicaraan mereka berdua, pendeta tua mengatakan jika tidak ingin memberikan putrinya ke Xuan Yuan Dapan, berikan saja kepada Tuan Su untuk dinikahi. Seketika itu, Jiang Ni yang berada di sampingnya menatap sinis ke arah pendeta tua itu. Sebelum kepergian Jin Cheng dari sana, dia pun mengatakan bahwa Tuan Su adalah satu-satunya harapan penentu nasib keluarga Xuan Yuan. Akhirnya Su Fengnian memutuskan untuk pergi ke sana.
还有什么资格管你叫娘？动手，我就打折你的手脚，亲自。 Tidak berselang lama, Jing Cheng datang ke sana, kemudian memperingatkan adiknya dengan menasihatinya. Sementara itu, Jisuan meremehkan perkataan kakak yang ada di hadapannya. Jing Cheng mengatakan bahwa keluarga Xuan Yuan sudah kotor sepenuhnya, dan sudah saatnya untuk dibersihkan. Jing Xuan akhirnya mati di tangan Jing Cheng. Oke, sampai di sini dulu alur cerita filmnya. Sampai berjumpa kembali di alur cerita film selanjutnya. Semoga hari-hari kalian menyenangkan.